Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dengan qudrah, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara di media sosial Facebook dan media-media sosial yang lainnya dalam rangka kita membedah karya-karya ulama-ulama kita, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan buku Wahai Wanita Raihlah Surga di Rumahmu, yang mana sudah sekian lama kita menundanya. Dengan izin Allah pula kita sekarang bisa membahasnya kembali. Pada episode sebelumnya, video sebelumnya, kita membahas berkenaan dengan tafakur dan zikir. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali masih di pembahasan subjudul tafakur dan zikir. Hari ikhwati rahimakumullah, tafakur dan zikir, orang yang senantiasa bertafakur dan berzikir di dalam Al-Quran, itu adalah bagian atau suatu ciri atau sifat orang yang senantiasa menggunakan akal, yaitu ulul albab, orang yang mempunyai akal, orang yang menggunakan akal. Di antara ciri orang yang menggunakan akal itu adalah orang yang senantiasa bertafakur dan berzikir. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, begitu juga bergantinya malam dan siang, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang yang menggunakan akal. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala beliau mengkabarkan, memberitahukan kepada kita berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu dalam hal penciptaan langit dan bumi. Maknanya adalah bahwa tidak ada yang sanggup dan berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak yang lain. Walaupun makhluk-makhluk Allah berkumpul semuanya, manusia dikumpulkan semuanya, malahan bisa diajak jin dan malaikat paribasana, maka itu tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam sebuah ayat dalam surat
Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walaw ijtama'u lahu. Innalladzina tad'una, sungguhnya orang-orang yang menyeru, min dunillahi, dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban, maka mereka itu tidak mampu, tidak akan sanggup untuk menciptakan satu ekor lalat sekalipun. Walau ijtama'u bih, walaupun mereka berkumpul, bergabung bersama-sama untuk membuatnya. Jadi hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ayat ini mempertegas bahwasanya tidak ada yang sanggup untuk menciptakan langit dan bumi. Jangankan untuk menciptakan langit dan bumi, menciptakan satu ekor lalat sekalipun yang biasanya manusia itu menganggap remeh, menganggap sepele, apa lalat itu dan seterusnya. Tentunya lalat itu kalau kita perhatikan sepele, atau misal bahkan orang itu menganggap rendah, menganggap hina, tapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu untuk menciptakan lalat yang dianggap remeh itu, yang dianggap hina atau dianggap rendah itu. Padahal hanya satu lalat saja. Walaupun mereka itu berkumpul untuk menciptakannya, tidak akan mampu. Jangankan untuk menciptakan satu lalat, satu nyamuk sekalipun tidak akan bisa. Innallaha la yastahi ayyam riba mathalan ma ba'udatan. Sebenarnya Allah tidak merasa malu untuk membuat suatu perumpamaan dari seekor nyamuk sekalipun. Di antara maknanya adalah ketika kita misalnya ketika ada yang mengaku berkuasa, maka coba ciptakan seekor lalat atau seekor nyamuk sekalipun tidak akan bisa. Jangankan menciptakan seekor nyamuk, jangankan menciptakan alam semesta, langit dan bumi, menciptakan partikel yang paling kecil sekalipun itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Contoh misal coba ciptakan atom, tidak akan bisa. Itu cina ada yang menciptakan robot nyamuk, robot lalat, ada juga yang menciptakan robot capung dan burung dan seterusnya. Itu bisa. Kalau ada yang bisa demikian, maka coba tanya, apakah makhluk-makhluk ciptanya itu bernyawa? Kan tidak. Yang kedua adalah ketika dia menciptakan suatu robot, dari mana bahan-bahannya? Apakah dia menciptakan sendiri? Dia menciptakan sendiri logamnya, dia menciptakan sendiri listriknya misalnya atau dan sebagainya. Apakah dia yang menciptakannya? Kan tidak. Tapi semua yang dia gunakan untuk menciptakan robot itu berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Logamnya timahnya, kemudian kabelnya, plastiknya itu dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil karya dia sendiri. Seorang itu atau siapapun tidak akan mampu menciptakan debu sekalipun, tidak akan mampu. Kita hanya sekedar memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak bisa menciptakan. Hadirin khawatirin rahimakumullah. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang berkuasa. Maka wajar saja tadi inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Kemudian yang kedua, terusan ayat tersebut, bahwa waqtilafil laili wan nahar, begitu juga dalam pergantian siang dan malam atau malam dan siang. Pergantian malam dan siang itu juga sama terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi yang menjadikan siang menjadikan malam, merubah siang menjadi malam, merubah malam menjadi siang, dan sebaliknya dan seterusnya,
itu hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Dalam Al-Quran juga disebutkan mengenai kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penguasa zalim Namrud. Sebenarnya yang mendebat itu adalah Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Robbi alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah yang senantiasa menghidupkan dan mematikan. Tidak lepas dari menghidupkan dan mematikan. Maksudnya apa? Dia itu merasa berkuasa. Padahal ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkuasa, yang maha berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan siapapun yang dia kehendaki. Namun dijawab oleh penguasa zalim tersebut. Dia berkata, qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Maka didatangkanlah dua orang. Maka yang pertama itu dibunuh, dimatikan oleh penguasa tersebut. Yang kedua itu dibiarkan hidup. Maka kata dia, ana uhyi wa umit. Aku menghidupkan dan aku juga mematikan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tentu itu sangat cerdas. Maka beliau berkata lagi bahwa fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib. Sungguhnya Allah Tuhanku itu menerbitkan matahari dari arah timur, dan jika kamu berkuasa, kamu memang benar kamu berkuasa, maka terbitkanlah matahari itu dari arah barat. Maka seketika itu juga mulut besarnya itu dibungkam dengan perkataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak bisa berkata apa. Artinya adalah bahwa tidak ada yang bisa menggantikan siang dan malam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu tidak ada. La ayatin liulil albab. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Tadi ikhwati rahimakumullah, dari penggalan ayat tadi memberikan pelajaran bagi kita bahwa urusan yang besar sekalipun Allah maha berkuasa. Mudah sekali Allah membulak-balikan suatu urusan. Mudah sekali Allah untuk menciptakan suatu urusan, menciptakan suatu makhluk, apalagi untuk membinasakannya, apalagi untuk menghilangkannya, apalagi untuk menyelesaikan makhluk-makhluk itu. Lalu bagaimana ketika kita punya masalah, suatu yang besar saja Allah maha berkuasa untuk menyelesaikan, apalagi masalah kehidupan kita yang bisa jadi itu adalah suatu yang mudah. Bukan bisa jadi lagi tapi itu adalah suatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselesaikan. Maka kita akan merasa tenang, kita akan merasa tentram, kita akan merasa damai. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang maha berkuasa. Hadirin akhwati rahimakumullah, bagaimana kelanjutannya? Maka kita akan mengetahui sifat atau siapa saja yang termasuk kepada golongan orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan akal. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mempunyai akal itu atau yang menggunakan akal itu? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, tidak lepas dari berzikir, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi, situasi, dan kejadian apapun. Maka dia senantiasa ingat, senantiasa
menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, kondisi susah, kondisi senang, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika siang tiba, ya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam tiba, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat bulan, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat matahari ataupun kejadian apapun, dia akan teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sadar bahwa makhluk itu pertanda adanya Sang Khalik, Sang Pencipta. Dan semua yang ada di muka bumi ini, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipertegas di sini, ya, yaitu yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri. Sambil berdiri dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qu'udan, begitu juga ketika dia dalam keadaan duduk. Malahan ketika dia dalam keadaan berbaring pun, wa ala junubihim, dia pun senantiasa berzikir, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menggunakan akal itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi, kondisi dan kejadian apapun. Apakah ada lagi? Ada. Golongan yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang yang senantiasa bertafakur, senantiasa memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi ini, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan suatu, ya, begitu teliti. Allah menciptakan dengan penuh perhitungan, menyiapkan segala sesuatu itu untuk siapa? Untuk kita, umat manusia seluruhnya, ya. Dan ketika dia berzikir, ketika dia bertafakur, ya, dia memikirkan proses penciptaan alam semesta bagaimana dan seterusnya, maka lahirlah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia merasa takut, maka dia pun akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan semangatlah dia dalam meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun akan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar, melahirkan kesadaran sehingga dia berdoa, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidaklah Engkau menciptakan hal ini batilan, sia-sia. Tentu segala yang Engkau ciptakan itu ada pelajaran bagi kita, ada hikmahnya bagi kita. Tidak ada yang sia-sia. Engkau menciptakan lalat, ada pelajarannya, ada sisi yang bisa kita ambil ibrohnya. Kemudian subhanaka, maha suci Engkau dari segala sifat kekurangan, faqina adzabannar. Tadi, ya. Jadi ketika seorang itu bertafakur, berzikir, itu melahirkan rasa takut sehingga dia akan semangat beribadah, dia pun akan semangat dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Demikian dalil yang penulis cantumkan, ya, pada kitab ini, pada buku ini. Baik, kita akan lanjutkan. Beliau berkata, hati seorang mukmin menjadi hidup. Hati seorang mukmin menjadi hidup dengan tafakur dan zikir. Jadi menurut penulis bahwa dengan tafakur, dengan berzikir, maka hati jiwa manusia itu menjadi hidup.
sebagaimana pepohonan itu bisa hidup dengan siraman dari air, siraman dari hujan. Kita bisa melihat sebidang tanah yang gersang, yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada air di sana. Kemudian Allah menggerakkan udara sehingga menghasilkan angin. Angin itu menggerakkan atau mengirimkan awan. Kemudian Allah memeras awan tersebut sehingga bercucuranlah air dari sela-sela awan tersebut, dari perasan awan tersebut, sehingga membasahi sebidang tanah yang gersang itu. Maka seketika itu juga tanah yang asalnya gersang, kering, tandus, tidak ada kehidupan sama sekali, dengan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala air hujan ke sana, membasahi tanah yang gersang itu, maka keluarlah dari sela-sela tanah-tanah tersebut biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan kecambah-kecambah, sehingga ada yang tumbuh menjadi anggur, ada yang tumbuh menjadi kurma, dan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan yang lainnya oleh umat manusia. Nah, hadirin akhwati iman rahimakumullah, demikian juga jiwa kita, demikian juga hati kita ketika disirami dengan zikir dan bertafakur. Kalau tadi ya, tanah yang gersang disirami dengan air hujan itu akan melahirkan atau menumbuhkan pepohonan-pepohonan yang bermanfaat, sedangkan hati kita ketika digenangi atau disirami dengan tafakur, disirami dengan zikir dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh amal-amal soleh, akan tumbuh akhlak-akhlak mulia, akan tumbuh pikiran-pikiran yang jernih, akan tumbuh juga ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan semangat yang tinggi untuk meraih maghfirah, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hasan Basri mengatakan bahwa ahlul ilmi membiasakan tafakur dengan cara berzikir, dan sebaliknya membiasakan zikir dengan cara bertafakur. Artinya adalah bahwa antara zikir dengan tafakur itu ada kesinambungan, ada hubungan yang erat dan tidak bisa terpisahkan. Mereka juga melatih hati dengan cara mengajaknya berbicara hingga hatinya dapat berbicara. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sebenarnya hati ini walaupun kita tidak mengajaknya berbicara, sebenarnya tanpa kita sadari mereka berbicara kepada kita. Ketika kita berbuat kebajikan, beramal soleh, maka hati kita bergembira. Ketika kita beramal maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, maka hati kita itu menolak. Bahkan seolah-olah hati ini berkata kepada kita supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Jadi secara hati nurani kita tahu hal ini baik, hal ini buruk, dan itu adalah seolah-olah bahwa hati kita itu berbicara kepada kita. Berikutnya, buku ini berusaha mengubah kebiasaan hidup kita dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaannya itu bisa jadi sama. Kita tidur, kita makan, kita touring, refreshing, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi kebiasaannya sama. Kalau ibu-ibu memasak, ayahnya misalnya bekerja dan seterusnya, bisa jadi kegiatannya sama, aktivitasnya sama, kebiasaannya sama, tapi ada yang berbeda dari arah mana? Arah kualitasnya. Yang biasanya itu hanya aktivitas rutinitas biasa, tidak ada sangkut pautnya dengan pahala,
tapi dengan kita membaca buku ini menyadarkan kita bahwa ketika kita akan beraktivitas apapun, kita niatkan hanya untuk Allah semata, maka aktivitas itu akan bernilai pahala dan semakin berkualitas. Dan ada tambahan juga ya, dari amalan-amalan yang lainnya dengan kita membaca buku ini diantaranya. Yaitu dengan bertafakur dan berzikir ya. Jadi selain kita tadi beraktivitas seperti biasa, maka di sela-sela aktivitas kita membiasakan juga bertafakur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan mengingat Allah ya, atau dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dimaksudkan agar setiap kebiasaan kita memiliki nilai ibadah kepada Allah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Dengan itu semua kita memperoleh kenikmatan berupa bertambah dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita memperoleh pahala darinya. Sehingga dengan kita berzikir, bertafakur, kita meniatkan segala sesuatunya untuk Allah semata, maka bertambah dekatlah kita kepada Allah. Semakin besarlah kecintaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon Allah agar menganugerahkan kepada kita semua taubat kepadanya dan ikhlas dalam segala amal perbuatannya. Dengan kita mengetahui tadi ya, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak juga, Allah Maha berkuasa untuk menciptakan surga dengan segala fasilitas di dalamnya dan memasukkan di antara hamba-hambanya ke dalamnya. Begitu juga Allah Maha berkuasa untuk menciptakan neraka dengan berbagai siksaan, ya, kepedihan, kesengsaraan di dalamnya dan memasukkan di antara hamba-hambanya ke dalamnya. Itu Allah Maha berkuasa dan Maha berkehendak juga. Maka akan lahirlah rasa amalan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan segala bentuk amal-amal kita, bukan hanya ibadah yang mahdoh ya, atau yang secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tapi secara umum yaitu amal-amal kita diniatkan hanya untuk Allah semata. Sungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Penulis Muhammad Husain Isa. Baik. Ini ikhwati rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan subjudul tafakur dan zikir, dimana ini ada pada judul kata pengantar dari penulis. Yang pertama, beliau memberikan subjudul yaitu tujuan penciptaan alam semesta, tujuan penciptaan. Beliau ingin menyadarkan hakikat kehidupan kita di dunia itu apa, hakikat diciptakannya kita di dunia itu untuk apa. Jadi beliau menuliskannya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang yang lalai. Maka ketika kita tidak tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa di dunia ini, maka lalailah kita. Dan yang terakhir adalah tadi yang sudah kita bahas, yaitu tafakur dan zikir. Dalam artian ketika kita bertafakur dan berzikir, maka insya Allah kita akan terjauh dari kelalaian. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sebuah buku, Wahai Wanita, Layaklah Surga di Rumahmu. Dan ini
tidak hanya untuk wanita saja ya sebenarnya, tapi untuk pelajaran juga bagi kita sebagai kaum lelaki. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.